Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Salsabilia Kisianti. Saya dari Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga lingkungan agar lebih bersih dan sehat. Mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan? Disadari atau tidak, bumi tempat kita tinggal sudah mulai tua. Tidak sengaja sumber daya alam yang semakin menipis, populasi di bumi juga semakin meningkat. Salah satu bentuk populasi yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari adalah sampah. Jika kita tidak segera melakukan upaya perbaikan lingkungan dalam hal pengelolaan sampah dengan baik, maka anak cucu kita lah yang nanti harus menanggung akibatnya. Cara-cara untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sampah sebaiknya dibuang ke tong sampah. Dalam hal ini akan sangat bermanfaat jika diberikan juga kepada anak-anak, sehingga akan menjadi sebuah pola perilaku yang tercipta di bawah sadar. Dengan membiasakan untuk membuang sampah ke tempat sampah yang benar adalah hal awal untuk menanggulangi masalah sampah ini. Selanjutnya, membersihkan selokan dari sampah-sampah. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penyumbatan pada saat musim hujan. Melakukan kegiatan kerja bakti. Buatlah jadwal rutin untuk melakukan aktivitas pembersihan lingkungan secara terjadwal. Melalui jadwal, maka kita akan membiasakan diri disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Cara selanjutnya yaitu menyediakan tong sampah yang terbagi atas sampah organik dan non-organik. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan upaya untuk menanggulangi timbunan sampah. Jika sampah organik berhasil dipisahkan, maka akan mudah untuk merencanakan langkah positif terhadap sampah. Sampah adalah komponen yang begitu dekat dengan kehidupan manusia, dan seringkali dalam pembuangannya menimbulkan banyak permasalahan. Untuk itu, haruslah dipikirkan cara yang paling tepat untuk dapat mengelola sampah ini, termasuk dalam pembuangan, mulai dari tahap di rumah tangga sampai di tempat pembuangan terakhir. Atau juga bagaimana cara untuk mendaur ulang sampah agar masih dapat untuk digunakan kembali. Yang terakhir adalah tanam tanaman agar udara tetap segar dan bersih. Prinsip 3R. Prinsip 3R merupakan salah satu metode pengurangan sampah dan limbah yang efektif. Yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi sampah. Yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan lagi barang-barang jika mungkin. Yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Tentu merupakan langkah pertama yang penting, dengan menerapkan prinsip 3R. Reduce, mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah atau polusi. Misalnya, 1. Membawa kantong atau keranjang belanja sendiri dan tidak memakai kantong plastik yang dibeli atau disediakan. Yang kedua, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dalam kemasan plastik, kaleng, atau styrofoam. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pembersih berbahan kimia dan beralih ke pembersih yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, menghemat penggunaan listrik, cabut kabel jika masih terhubung ke colokan listrik bila tidak digunakan. Reuse, yaitu menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang fungsi yang lain. Misalnya, 1. Menggunakan secara berulang botol plastik minuman. Yang kedua, menggunakan botol bekas sebagai vas bunga. Yang ketiga, memodifikasi ban bekas menjadi kursi atau pot bunga. Yang terakhir yaitu recycle, mengolah sampah untuk dijadikan sebagai produk baru.
Misalnya, mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang atau kertas seni atau campuran pabrik kertas. Yang kedua, mengolah sampah plastik menjadi kantong kresek atau produk plastik lainnya. Yang ketiga, mengolah sampah organik, sampah yang dapat hancur seperti sayur, buah, dan kayu menjadi kompos. Daur ulang. Proses daur ulang biasanya dilakukan oleh perusahaan pengelola limbah. Kita dapat mempermudah proses daur ulang tersebut dengan melakukan pemisahan sampah rumah tangga. Secara umum, sampah daur ulang dapat dipisahkan sebagai berikut, yaitu ada sampah kertas, contohnya koran dan majalah yang tidak mengkilap, karton telur, dan kotak tisu. Lalu ada sampah plastik, contohnya kantung belanja plastik, botol plastik, CD atau DVD, dan minuman plastik. Lalu ada sampah logam, contohnya kaleng susu bubuk, kaleng minuman soda, kaleng cat, dan alat masak dari logam, dan lain-lain. Lalu ada sampah kaca, contohnya botol dari kaca, alat makan dari porselin, dan lain-lain. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain: 1. Terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. 2. Lingkungan menjadi lebih sejuk. 3. Bebas dari polusi udara. 4. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. 5. Lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Materi yang saya sampaikan sudah cukup sampai di sini. Dan apabila kekurangan dalam penyampaian materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.